selanjutnya kami undang inovator dari inovasi Rompi KPK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Sudah siap Bapak? Siap. Ya. Silahkan kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari Dinas Pendidikan akan mempresentasikan inovasi kedua, yaitu Rompi KPK. KPK singkatan dari Kelas Pencegahan Korupsi. Nah, masalah utama dari pendidikan kita hari ini adalah banyak PR atau karya anak-anak didik kita itu bukan dikerjakan langsung oleh yang bersangkutan, tetapi dikerjakan oleh orang-orang di rumahnya. Apakah itu orang tuanya, kakaknya, maupun orang yang ada di dalam keluarganya. Nah, begitu juga dengan masalah lainnya. Masih banyak masalah-masalah terkait dengan menyontek, terkait dengan mengambil barang orang lain. Itu adalah salah satu bibit-bibit korupsi yang harusnya bisa dicegah melalui pendidikan sejak dini. Nah, contoh misalnya seperti ini. Karya-karya anak yang terbaik biasanya itu dipajang di dinding-dinding kelas. Tetapi tanpa kita sadari bahwa ternyata banyak karya-karya anak ini bukan murni dikerjakan langsung oleh siswa. Ada yang dikerjakan oleh tukang, ada yang dibeli, bahkan ada yang dikerjakan oleh kakaknya misalnya. Nah, guru juga terkadang karya-karya yang dikerjakan langsung oleh anak yang hasilnya tidak baik, itu diabaikan. Padahal nilai-nilai kejujuran di dalamnya justru itu yang harusnya kita apresiasi. Nah, inilah yang kami mau rubah di pendidikan hari ini, bahwa lebih baik anak dapat 0, tetapi murni hasil karya sendiri, tetapi ketimbang dapat 10, tetapi karya itu ternyata milik hasil dari karya orang lain, bukan milik sendiri. Nah, begitu juga dengan kasus menyontek di sekolah masih banyak kita temukan. Ini bagian dari perilaku-perilaku tidak jujur yang harusnya dicegah sejak dini, supaya anak-anak ke depan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Begitu pula misalnya pada saat anak istirahat, itu biasa ada kehilangan barang, apakah itu uang, buku, ataukah barang lainnya. Terkadang tidak ada yang mau mengaku. Nah, sehingga dengan hadirnya media Rompi KPK ini, itu bisa dianggap efektif untuk mengedukasi anak-anak terkait dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kejujuran. Nah, tujuan dari inovasi ini adalah yang pertama, pendidikan anti korupsi dengan media Rompi KPK. Kebetulan kami bawa medianya. Ya. Jadi di Rompi KPK ini, Bapak Ibu sekalian, kami bukan menulis kata-kata provokatif, tetapi kami memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa berani jujur itu hebat, sehingga mereka tidak ketakutan melihat rompi ini. Nah, kalau misalnya di kesehatan ada pendidikan seks sejak dini, di mana anak-anak diajarkan bahwa alat-alat vital itu yang boleh menyentuhnya misalnya hanya ibu atau bapak. Nah, begitupun dengan edukasi Rompi KPK ini. Kami mau pendidikan hari ini betul-betul kejujuran itu ditanamkan kepada anak-anak, sehingga ketika pondasinya bagus, kelak mereka jadi pejabat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang korupsi. Bahkan kami sampaikan bahwa banyak pejabat di televisi kita menggunakan rompi warna orange yang di belakangnya bertulisan tahanan KPK. Nah, minimal ketika mereka sudah diedukasi seperti ini, paling tidak kelak mereka jadi pejabat tertanam bahwa dulu saya waktu sekolah pernah diedukasi dengan rompi warna orange, tetapi tulisannya bukan tahanan, tetapi berani jujur hebat. Nah, selain itu juga biasanya anak-anak kalau kita temukan ada yang mencuri ataukah ada yang mengambil barang orang lain, biasanya gurunya langsung refleks ditampar, dijewer. Nah, ini kan menghindari hukuman fisik. Nah, apa salahnya anak-anak diedukasi dengan sebuah media, sehingga anak-anak guru bisa terhindar dari hukuman-hukuman fisik yang ujung-ujungnya bisa berimplikasi kepada hukum. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana hari ini anak-anak
dibiasakan berperilaku jujur. Nah, itu tadi prinsipnya bahwa lebih baik siswa dapat 0 ketimbang dapat 10 tetapi ternyata hasil nyontek. Nah, kita semua mungkin punya anak. Terkadang ada PR-nya gurunya karena anak kita mau dapat 10 sehingga kita yang kerjakan. Padahal itu adalah bagian dari mengajari bibit-bibit korupsi kepada peserta didik. Biarkan dia mengerjakan sendiri, walaupun dapat 0, tetapi itulah yang didapatkan. Ketimbang dapat 10, tetapi ternyata hasil karya orang lain. Seperti pepatah bijak yang mengatakan bahwa lebih baik kita miskin, tetapi uang yang kita dapatkan itu adalah uang halal. Tetapi kaya dengan hasil korupsi, saya kira inilah yang kita mau cegah sejadinya. Nah, ini ada dampak yang kami temukan sebelum dan setelah inovasi ini dilaksanakan. Pada tahun 2017, mohon maaf, sebenarnya ada tahunnya di sini, kami temukan 4 kasus menyontek di dalam kelas. Nah, kemudian pada tahun 2018 dan 2019, di 2 tahun terakhir, karena kebetulan pandemi, sekolah libur, kami tidak menemukan data itu. Alhamdulillah ada penurunan kasus, tinggal 2 kasus menyontek, karena mungkin mereka sudah diedukasi dengan media rompi KPK. Kemudian sebelumnya juga ada kasus PR itu dikerjakan orang di rumahnya. Nah, alhamdulillah di tahun 2018 dan 2011 itu kita temukan tinggal 1 kasus. Begitupun dengan 3 kasus karya yang dibeli. Misalnya anak diberikan tugas membuat lukisan. Karena nilainya mau bagus, akhirnya dibeli di toko, dibeli di tukang misalnya. Alhamdulillah di 2018 2 tahun terakhir tidak kami menemukan lagi kasus yang sama. Begitupun dengan mencuri barang orang lain. Kami pernah menemukan 1 kasus anak kehilangan, ternyata yang ditemukan adalah siswa yang mengambilnya. Dan di 2 tahun terakhir alhamdulillah tidak ada kasus yang kami temukan. Saya kira itu intinya adalah pendidikan itu bukan persoalan angka-angka, tetapi persoalan nilai dan penanaman karakter. Mari kita bekali anak-anak kita dengan penuh kejujuran. Nah, terkait dengan video Bapak Ibu sekalian, ini adalah hanya sebuah simulasi, bukan keadaan yang sebenarnya, karena menemukan siswa yang sementara menyontek kemudian kita videokan itu sangat sulit. Sehingga kami hanya sekedar skenariokan saja. Tetapi paling tidak mungkin seperti itu gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari inovasi rompi KPK. Ilustrasi itu. Selanjutnya kami persilahkan untuk para panelis memberikan komentarnya. Saya mulai dari Bapak Sarwan. Kalau saya bandingkan inovasinya Bapak, dua-duanya memang ini karakter building Pak ya, pembangunan karakter. Menurut saya dua-duanya bagus sekali. Tapi di antara keduanya saya lihat ini yang paling bagus. Adanya perilaku tidak jujur itu masalah pokoknya bagi siswa, dan itu bagi siswa mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, menyontek biasa, padahal sebetulnya itu adalah bibit-bibit untuk menjadi cikal bakal menjadi seorang koruptor atau apalah ke depannya. Nah, untuk kelas pencegahan korupsi ini seharusnya ada 2 aspek, ada 2
ada 2 kelas yang harus dimunculkan di sini. Pertama, kelas untuk siswa itu sendiri dan kelas untuk orang tua, karena itu sangat besar pengaruhnya untuk perubahan karakter, jujur tidak jujurnya anak itu di lingkungan sekolah dengan lingkungan orang tua. Nah, kalau kita hanya menyentuh dari lingkungan sekolah, tidak melibatkan orang tua melalui mungkin komite sekolah, jadi saya belum tahu ini apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menimbulkan, karena mungkin bagi sebagian orang tua, ada sebagian orang tua itu menganggap kalau ada prakarya atau PR anak-anak mau cari jalan pintasnya saja, mereka kerjakan saja baru nanti di store. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung dia mengajari anaknya tidak jujur. Jadi ini juga perlu disentuh, bukan cuma siswanya, bukan cuma muridnya saja yang disentuh, tetapi juga orang tuanya. Nah, melalui peran komite sekolah, perwakilan di situ kan perwakilan orang tua. Jadi saya tidak tahu apa kegiatannya, nanti bisa dijawab. Apa kegiatan untuk penyadaran atau membangun kepedulian supaya mereka juga terlibat, karena kalau di sekolah anak-anak sudah jujur, pulang ke rumahnya dapat lingkungan rumah tangga yang sebagian anggota keluarganya berperilaku tidak jujur, wah ini perang batin ini. Di sekolah kita jujur, di rumah kita tidak jujur. Atau paling tidak mending kalau anak itu bisa menjadi penyampai atau penyampai pesan bahwa Pak itu salah itu. Tapi kalau nggak berani, ini jadi harus, kalau menurut saya 2 ini harus dilibatkan Pak. Orang tua ketika dia berada di lingkungan sekolah dan ketika dia berada di lingkungan keluarganya ketika kembali di sekolah. Saya selalu mengapresiasi apapun inovasi yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Menurut saya inovasi seperti ini memang sangat penting, terutama di negara kita, di Indonesia ya. Kalau saya melihat inovasi ini, sebenarnya bagus idenya ya. Jadi saya sangat menghargai dari sisi ide. Jadi saya tidak perlu membaca proposal secara keseluruhan sampai selesai, karena itu teknis yang bisa kita perbaiki nanti. Idenya ini menjadi sangat berharga. Jadi suatu hal yang kecil kita lakukan, sederhana, tetapi itu sebenarnya menjadi sebuah pembelajaran. Ya. Isi inovasi dan penampilannya, nah itu luar biasa ya. Saya rasa kalau ini Bapak pertahankan, ini luar biasa. Terakhir itu sebenarnya juga sesi dramatisir. Ini Bapak pintar mendramatisir ketika tadi menyampaikan materi. Itu sangat menyentuh ya. Tadi saya sampaikan Pak Sarwan, ini dinamakan terluka tapi tidak berdarah. Ya, itu. Jadi penyampaian pesannya halus tetapi menyentuh kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada tim panelis dan terima kasih kepada Bapak Inovator beserta tim. Baik, dengan berakhirnya penampil dari inovasi si Rompi KPK, maka kita akhiri sesi kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panelis dan Bapak Ibu peserta. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.